Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati, Bapak Kasih, Bapak Usman AR, yang sudah memberikan saya kesempatan hari ini untuk sharing tentang P5. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir di tempat karena ada tugas di tempat lain. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya berbagi secara daring. Yang saya hormati juga Bapak Ibu hebat koordinator proyek. Ini di sini saya bukan sebagai narasumber, tapi berbagi saja apa yang telah kami lakukan selama ini. Yang sudah kami laksanakan bukan yang terbaik, tapi inilah pengalaman kami yang bisa kami bagikan mulai dari awal perjalanan menjalankan proyek sampai dengan hari ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang selama ini kita kenal dengan P5. Modul ini dibuat oleh tim Petrusian Project. Kalau di SMP Santo Petrus, ini kita ada sebuah sebutan untuk proyek kita, yaitu kita namakan dengan Petrusian Project. Nah, ini perjalanannya dari awal kita membuat modul, merencanakan koordinator dan sebagainya. Mungkin bisa kita lihat di slide berikutnya. Di sini kita ada project overview dulu, kita akan bagi di project kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, yang di project kelas 7 tahun ini, kita akan mengambil tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, lalu Bhinneka Tunggal Ika, dan kearifan lokal. Nah, untuk yang kelas 8, tema yang kita pilih yaitu suara demokrasi, berkarya dan teknologi membangun NKRI, bangunlah jiwa dan raganya. Untuk yang kelas 9, sedikit mirip dengan kelas 7, hanya berbeda di tema ketiga, yaitu gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, dan kewirausahaan. Nah, dalam pemilihan topik ini kita bisa menggunakan berbagai cara. Kita bisa menggunakan survei ke siswa, bisa juga menggunakan kita dari hasil asesmen tahun-tahun sebelumnya atau dari asesmen yang tahun ini. Kita lihat juga tema mana yang kita hasil dari diskusi juga dalam komunitas belajar oleh Bapak Ibu guru. Di situ bisa hasilnya bisa disimpulkan bahwa tema apa yang akan kita pilih untuk diulang. Karena di sini temanya itu kan ada 7. Nah, tetapi kalau kita 1 tahun ada sekitar 3-4 tema, maka pasti ada tema pengulangan. Nah, tema mana yang akan berulang? Nah, kita harus pertimbangkan dengan baik di sini. Nah, supaya ketika anak mengalami pengulangan tema, mereka tidak bosan. Dan setiap kegiatan yang kita rancang itu harus terukur dengan jelas. Jadi, tidak kesannya P5 hanya sekedar prakarya, P5 hanya sekedar main-main, P5 hanya sekedar pameran, tapi inti dari semua itu sebenarnya bukan seperti itu. Memang yang ingin kita capai adalah siswa bisa senang belajarnya, bisa tercapai profil belajar Pancasila. Nah, tapi dalam kenyataan di lapangan jangan sampai juga itu menjadi jam kos. Ya, menjadi jam kos ketika anak-anak guru hanya memberikan, oh hari ini kita proyek ya, tapi tidak ada kegiatan yang jelas terukur, tidak ada asesmen yang terukur, jadi atau tidak ada RKPD yang terukur juga. Jadi anak-anak kadang-kadang hanya bermain-main. Jadi kesannya pelajaran apa sih yang paling disenangin? Yeay, P5. Tapi sebenarnya ketika itu adalah menjadi jam kosong. Nah, saya yakin di sini juga Bapak Ibu semuanya koordinator proyek yang saya hormati itu sudah merancang kegiatan yang nantinya bisa dilaksanakan oleh anak-anak dengan baik dan tujuan dari P5 ini bisa tercapai. Nah, kalau ini salah satu contoh saja Bapak Ibu, kalau di sekolah kami itu ada koordinator P5, koordinator keseluruhan itu Bu Yulia, yang hari ini juga ada hadir di sini. Lalu di sini juga kita ada koordinator per kelas ya, jadi ada kelas 7, ada 1 orang koordinator, ini Bu Sylvia Kosasi, lalu ada juga koordinator kelas 8, Ibu Maria Dian, dan ada koordinator kelas 9, Ibu Aminah. Nah, pembagian waktunya di sini, apakah banyak yang bertanya kepada kami, apakah topik yang kita 1 tahun itu sudah dialokasikan sekitar 360 jam, ya kecuali yang kelas 9 itu sekitar 320 jam. Nah, ada yang bertanya apakah itu harus dibagi rata, jadi setiap tema itu harus 120 JT, ataukah boleh panjang pendek
Atau maksudnya ada yang lebih jamnya lebih sedikit, lalu ada jamnya lebih banyak? Jawabannya itu boleh, Bapak Ibu. Nah, di sini boleh tergantung eh, guru-guru kita dan koordinator proyek ini berembuk menentukan setiap tema itu butuhnya berapa jam. Nah, butuhnya berapa jam ini bukan kita kira-kira atau bukan kita ya sesuka hati kita deh, boleh deh yang ini tema ini kira-kira udahlah 80 jam aja atau kira-kira ini 40 jam yang lainnya 120 yang lalu yang lainnya lagi 200 misalnya seperti itu. Nah, itu juga harus kita ukur dengan baik. Di setiap tahapan nanti kita akan lihat di setiap tahapan itu butuh berapa jam pelajaran, kegiatan rincinya apa. Nah, itu harus kita perhitungkan dan harus kita rancang dari awal sebelum proyek dimulai. Nah, di sini yang di sekolah kami, tema pertama itu kita 80 JP, blok di awal pelajaran ketika setelah MPLS kita langsung lanjutkan blok langsung sampai dengan 31 Juli itu dapat 80 jam JP, itu kita semua tentang project. Nah, jadi kita belum masuk ke pembelajaran intrakurikuler ya, belum, jadi kita project dulu. Nah, setelah itu sambil juga di situ guru-guru mengenal siswanya yang baru ya kan. Ada anak-anak kelas yang kelas 7 naik kelas 8 juga wali kelas baru, guru baru. Kan yang mungkin waktu di kelas 7 itu tidak mengajar mereka ya kan. Nah, begitu juga sama di kelas 8 dan kelas 9. Jadi kita memilih alasan kita memilih kenapa blok di awal itu adalah di situ. Jadi disitulah akan terbentuk bonding yang kuat antara guru dan siswa karena ini masih awal. Kalau mungkin ada istilahnya kayak jet lag ya, jet lag habis liburan ketika anak-anak masuk itu pada mungkin masih nggak terlalu serius, lalu masih ngantuk-ngantuk dan sebagainya. Nah, disitulah kita bisa menanamkan profil pelajar Pancasila melalui P5 di awal. Itulah alasan kenapa kami memilih hasil diskusi dari komunitas belajar itu memilih bahwa anak-anak ini sebaiknya kita ada tema satu yang blok di awal. Nah, itu yang tema satu. Nah, yang tema kedua itu kita lakukan setiap hari Kamis. Nah, setiap hari Kamis itu dan juga kita modelnya adalah model campuran. Jadi setiap hari Kamis dan juga blok lagi nanti di bulan November. Nah, kita juga hitung, kita juga ukur, jadi tercapai 120 jam pelajaran untuk tema kedua. Nah, nanti yang tema ketiga itu yang kelas 7 dan kelas 8 162 jam. Jadi ada kelebihan 2 jam, tapi nggak apa-apa kalau kelebihan 1-2 jam itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau misalnya bisa pas, ya lebih bagus lagi 160 JP. Nah, untuk yang kelas 9 sekitar 122 JP. Nah, di sini yang tadi saya katakan bahwa ada agenda yang harus kita lakukan. Dalam proyek itu tidak semata-mata kita proyek aja, atau apakah seperti yang kita di dalam kelas PJBL, Project Based Learning seperti itu, ataukah seperti apa. Nah, di proyek ini sebenarnya ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap pengenalan. Ya, yang kedua tahap kontekstualisasi, yang ketiga tahap aktualisasi, dan yang keempat aksi dan refleksi. Nah, pengenalan di sini pada tahap yang pertama itu peserta didik diajak mengenali dan menggali lebih dalam tentang tema yang dibahas. Nah, tema kita tentang apa nih? Nah, tema besarnya apa? Nah, nanti di kelas mungkin guru juga akan bahas bersama siswa-siswi bimbingannya itu tema kecilnya apa atau topik yang diturunkan lagi anak-anak akan memilih seperti apa. Nah, anak-anak kalau di kami berikan kebebasan untuk mengembangkan dari topik utama itu apa. Nah, mereka boleh memilih di bawahnya lagi ingin seperti apa. Nah, sebelumnya itu kita juga akan kenalin, misalnya kita putarin video, misalnya tentang apa? Oh, tentang suara demokrasi misalnya. Ya, kita putarin video seperti apa, demokrasi itu seperti apa. Nah, lalu atau sebelumnya itu kita juga boleh melakukan asesmen. Asesmen dulu anak-anak pemahaman tentang proyek itu seperti apa sih. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan gambaran, kita bisa mendapatkan masukan dari anak-anak juga. Jadi kita tahu, guru-guru pembimbing juga tahu apa yang harus dilakukan terhadap anak ini atau anak itu atau dan sebagainya, atau kelompok ini atau kelompok itu. Nah, setelah dari situ baru misalnya kita membuat sebuah kegiatan. Kegiatan apa sih? Kegiatan misalnya anak-anak ada diberikan sebuah barang, lalu digambar dari berbagai sudut sisi. Atau misalnya ketika anak-anak membawa HP, itu boleh memfoto dari berbagai sisi. Setelah itu anak-anak presentasikan dalam kelompoknya dulu hasil fotonya itu dari sudut pandang anak itu tidak boleh bergerak. Misalnya dia foto, kalau yang duduk di depan, dia foto dari depan, yang duduk di samping, dia foto dari samping, nah atau yang foto dari atas. Jadi setelah itu anak-anak akan presentasikan foto mana yang terbaik. Misalnya kita kasih topik foto mana yang terbaik. Nah, kalau anak-anak bisa menjelaskan bahwa tidak ada yang terbaik, tetapi setiap sudut pandang itu berbeda. Nah, setiap
orang juga berhak mengungkapkan pendapat, maka disitulah kita bisa masuk. Nah, sebenarnya itu adalah bagian dari demokrasi dan sebagainya. Nah, lalu yang berikutnya lagi, nah kita bisa muterin video, lalu kita bisa membuat permainan sederhana, ya kan, permainan sederhana, apakah tentang um, pemilu, tentang pemilihan ketua kelas dan sebagainya. Nah, dan sebagainya itu setelah itu anak-anak sudah apa sesuai dengan kegiatan kita rancang, nah kita bisa masuk ke tahap yang kedua. Jadi setelah anak-anak dikenalkan, maka kita bisa masuk ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini masuk kita tepat kontekstualisasi. Nah, peserta didik melakukan penelusuran dan penelitian mengenai topiknya tentang apa, ya kan? Nah, kalau misalnya tentang apakah dari media sosial, apakah dari pendapat para ahli di YouTube atau di mana gitu kan. Nah, mereka boleh menggali ataukah dari tulisan-tulisan ilmiah dan jurnal dan sebagainya itu, nah anak-anak akan uh, meneliti. Nah, di situ juga kita di beberapa topik kita juga mengundang melibatkan orang tua. Jadi melibatkan orang tua untuk menjadi narasumber di proyek kita. Nah, selain itu, selain orang tua mungkin kita juga bisa melibatkan kalau Suara Demokrasi ini kita bisa melibatkan ketua OSIS yang angkatan sebelumnya. Nah, di situ pengurus-pengurus OSIS bisa menjelaskan juga demokrasi di sekolah itu seperti apa. Nah, atau juga kita bisa melibatkan siapa lagi. Nah, tergantung tema itu atau melibatkan KKPU dan sebagainya itu kita bisa mengukur, bisa juga mencari narasumber yang relevan atau kita membawa siswa kunjungan kemana. Nah, setelah itu siswa akan mendapatkan tugas misalnya meringkas kembali lalu nanti presentasikan kembali before after. Jadi pengetahuannya sebelum awalnya seperti apa dan after setelah mengikuti kegiatan proyek setelah beberapa tahap sampai tahap konseptualisasi sampai mendapatkan narasumber dan menelusuri dari berbagai sumber berita. Nah, itu seperti apa ini anak-anak akan presentasikan dalam kelompok dan juga kepada guru atau kepada temannya. Nah, selanjutnya itu akan saling memberikan masukan. Nah, di situ kita bisa memberikan menyisipkan permainan, misalnya melempar bola, lalu bola yang dapat terima bola itu presentasi, lalu lanjutkan lagi dan sebagainya. Nah, itu dibuat dirancang sedemikian rupa sehingga kelas menjadi hidup dan tanpa mengabaikan tujuan sesungguhnya. Nah, yang berikutnya itu kita akan masuk ke tahap aktualisasi di mana anak-anak akan merencanakan solusi apa yang akan dilakukan, lalu mereka akan mempromosikan tema apa yang mereka pilih, ya kan? Lalu mereka akan mengerjakannya juga. Jadi di sini ini tahap aktualisasi ini banyak yang dilakukan oleh siswa. Nah, setelah itu akan sampai pada tahap aksi dan refleksi, di mana tahap ini peserta didik akan berbagi karyanya. Nah, di sini kita boleh tidak mesti harus pameran, ya, tidak mesti harus pameran yang menghabiskan banyak biaya, tetapi kita bisa juga cukup pameran kecil di dalam kelas, nah bisa saling mengunjungi ya, bisa kayak window shopping, jadi bisa jalan ke kelompok lain, nah nanti di situ dia melihat kelompok lain tuh ngapain, nah lalu nanti gantian, nah bisa juga seperti itu, atau juga saling presentasikan ya, lalu nanti saling menanggapi dan sebagainya. Nah berikutnya yang terakhir adalah melakukan refleksi, kita selalu menutup kegiatan kita dengan refleksi, ya jadi anak-anak refleksi yang kita pakai terserah mau refleksi apa saja boleh refleksi yang six head, mau 3 to 1 boleh. Jadi di situ refleksi yang kita lakukan untuk setiap tahap itu bisa beraneka macam supaya anak-anak juga tidak bosan. Oh refleksinya itu lagi itu lagi. Dan seperti itu, jadi anak-anak sudah bisa memprediksi, wah nanti paling juga cuma gitu. Nah, tidak kita merancang yang apa sampai refleksi pun tetap seru gitu. Nah, setelah itu dari hasil refleksi itu nanti kita akan lakukan tindak lanjut. Nah, guru-guru akan berdiskusi kembali ya akan di dalam komunitas belajar project itu nanti akan berdiskusi kembali lalu akan untuk merancang agenda untuk project berikutnya lagi. Nah, di situ juga refleksi juga kita akan melibatkan orang tua juga. Orang tua juga akan memberikan penilaian kepada siswa menilai sendiri hasil karya anaknya ya. Jadi di situ peran orang tua juga terlibat. Jadi antara guru, orang tua dan siswa terjadi kerjasama yang harmonis dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini contoh
pengaturan waktunya. Nah, ketika tema 1, pengenalan itu kita yang kelas 7 gaya hidup berkelanjutan, itu tanggal 17 dan 18 Juli, itu pengenalan 8 JP. Lalu tahap kontekstualisasi, itu tanggal 20 dan tanggal 21, sama masing-masing 8 JP juga. Lalu tahap aktualisasi, di sini ada 4 hari, ya, jadi tanggal 24 sampai dengan tanggal 27. Lalu aksi dan refleksi itu tanggal 28 dan tanggal 31. Nah, di sini uh, satu tema selesai. Ya, jadi sama juga yang kelas 8, suara demokrasi. Nah, ini perlu ditekankan juga bahwa dalam proyek ini kita tidak selamanya itu harus menghasilkan produk. Memang kalau bisa ada hasilkan produk itu anak-anak akan maksudnya merasa, wah asik ini ada hasil karyanya. Tapi tidak selamanya itu harus produk. Seperti produk fisik maksudnya. Tapi kalau suara demokrasi, anak-anak bisa menghasilkan simulasi pemilu yang di Indonesia seperti apa, atau misalnya mereka merancang sistem pemilu yang belum ada di dunia, versi imajinasi anak-anak, itu juga silakan. Jadi anak-anak di sini bebas berkreasi, ya, boleh tidak didikte oleh kita sebagai guru, ya. Jadi masing-masing dalam kelompok diskusi bisa menentukan apa sih yang akan mereka lakukan gitu. Nah, tapi tentunya kita bimbing di tahap ini sampai pada tahap mana, sampai pada tahap mana, itu semuanya harus terukur dengan jelas sekali lagi. Nah, yang tema 2 dan tema 3 ini kita mengambil setiap hari Kamis, ya, dan juga ada blog di November, ya, di Oktober, dan di November kita sudah mulai blog sampai nanti Desember. Setelah itu kita akan tutup dengan di tahap aksi itu mereka akan melakukan presentasi dan juga dinilai oleh pembimbing dan orang tua. Dan juga penguji, ya, kalau di Santo Petrus itu kita ada penguji juga, jadi ada 3 penguji, ya, jadi ada pembimbingnya termasuk penguji dan juga orang tua. Nah, di sini kita pelibatannya sudah semakin kita mengharapkan agar bisa semua orang tua itu terlibat dan tahu sebenarnya P5 tuh yang dilakukan anak tuh apa sih. Nah, ini seperti contoh-contoh tadi yang saya sebutkan, bahwa pengenalan tema, lalu permainan, asesmen diagnostik, menampilkan video. Nah, ini aktivitasnya boleh di dalam kelas, boleh di lapangan, boleh di perpus, dan sebagainya. Lalu di tahap kontekstualisasi kita ada melibatkan orang tua, ada melibatkan pengurus OSIS, lalu ada mengunjungi tempat-tempat yang menjadi sumber belajar. Ya, lalu di tahap aktualisasi kita merancang solusi, merancang bagaimana mereka mempromosikan, menuangkan rencana, dan merancang presentasi yang akan mereka sampaikan nanti. Lalu di aksi dan refleksi mereka siswa-siswi akan melakukan pameran, akan melakukan perayaan. Sekali lagi, pameran di sini bukan berarti harus besar-besaran, harus menghabiskan banyak duit. Tidak, kita cukup di dalam kelas juga cukup. Ya, yang penting tuh terjadi sebuah kegiatan di mana anak-anak benar-benar merasakan, oh ini menghargai hasil karya temannya. Oh ini hasil kolaborasi kami. Oh ini hasil kolaborasi bersama orang tua. Ini kami gotong royong menghasilkan seperti ini. Oh ini kami hasil pemikiran yang kreatif. Oh, ini hasil pemikiran yang kritis. Nah, itu yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak. Atau misalnya ada yang membuat produk juga tidak salah, ya. Nah, ini sebagai wujud cinta tanah air, sebagai wujud bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu juga bagus, ya. Jadi kita bukan melarang, oh berarti kalau proyek tidak boleh produk, tidak. Tapi proyek harus produk juga, tidak, ya. Jadi ini tergantung dari rancangan yang sudah dibuat oleh koordinator proyek bersama dengan guru-guru.